dimulai, jangan lupa ya berdoa terlebih dahulu di rumah masing-masing. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan saya Ibu Ayu. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang zat adiktif. Wah, zat apakah itu, Bu? Singkat cerita nih, misal ayah dan kakak sebelum berangkat bekerja senantiasa minum kopi. Rutinitas di pagi hari yang selalu dikerjakan. Pada suatu hari nih, ayah dan kakak lupa untuk meminum kopi. Wah, inilah hari yang akan menimbulkan masalah, di mana ayah dan kakak akan merasa pusing karena lupa untuk meminum kopi. Gejala ini menunjukkan bahwa ayah dan kakak sudah ketergantungan oleh minuman kopi atau zat adiktif yang terkandung di dalam kopi. Zat adiktif adalah zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi, yaitu zat yang ingin digunakan secara terus-menerus. Singkatnya, zat yang dapat membuat kecanduan. Zat adiktif dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama narkotika, yang kedua psikotropika, yang ketiga zat psikoaktif lainnya. Narkotika adalah obat yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, mengurangi rasa nyeri, dan ketergantungan. Narkotika dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu golongan yang pertama adalah golongan yang berbahaya, tidak digunakan dalam pengobatan, serta berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Contohnya kokain, heroin, dan ganja. Efek dari penggunaan ganja akan menyebabkan pengkonsumsi tertawa terbahak-bahak, halusinasi, dan banyak berbicara. Golongan kedua berpotensi tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Contohnya morfin, petidin, dan metadon. Penggunaan golongan kedua dapat dijadikan pilihan terakhir sebagai penggunaan pengobatan. Misalkan, penggunaan morfin dalam pengobatan berfungsi untuk mengurangi rasa sakit yang berlebih. Golongan ketiga berpotensi ringan untuk menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai pengobatan. Misalkan, kodain. Penggunaan narkotika dalam jangka pendek dapat memberikan efek nyaman, mengurangi rasa kantuk, dan mengurangi rasa nyeri. Penggunaan narkotika dalam jangka panjang dapat menyebabkan peningkatan denyut jantung, halusinasi, bahkan gangguan kejiwaan. Selanjutnya adalah zat adiktif yang kedua, yaitu psikotropika. Psikotropika adalah obat yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang dan mental seseorang. Dibagi menjadi 4 golongan sesuai potensinya dapat menyebabkan ketagihan. Golongan yang pertama sangat berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan dan dilarang sebagai penggunaan pengobatan. Contohnya ekstasi dan LSD. Penggunaan ekstasi dapat menyebabkan pengkonsumsi memiliki perasaan yang gembira. Golongan kedua sangat terbatas digunakan sebagai pengobatan dan berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan, misalkan amfetamin dan metafetamin. Golongan ketiga berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan serta banyak digunakan sebagai pengobatan, misalkan pentobarbital. Golongan keempat berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan serta sangat luas digunakan sebagai pengobatan, misalkan clorazepam dan clobazam. Penggunaan psikotropika dalam jangka pendek dapat menyebabkan kita melek terus, rasa senang, bahkan rasa nyaman. Di lain sisi, penggunaan psikotropika dalam jangka panjang dapat menyebabkan penggunanya mengalami gangguan bicara, gangguan pernafasan, koma, serta sampai kematian. Zat psikoaktif lainnya, selain narkotika dan psikotropika, terdapat pula zat psikoaktif lainnya yang apabila digunakan dapat menyebabkan ketergantungan.
dan apabila dikonsumsi di luar batas kewajaran dapat menyebabkan gangguan saraf dan berdampak pada tubuh. Misalkan yang pertama adalah nikotin. Nikotin banyak ditemukan dalam daun tembakau. Daun tembakau digunakan sebagai bahan utama pembuatan rokok. Rokok memiliki 4.000 senyawa yang berbahaya bagi tubuh kita. Misalkan tar yang bersifat karsinogenik dan karbon monoksida. Penggunaan rokok dapat menyebabkan kanker paru-paru dan penyakit jantung. Yang kedua yaitu alkohol. Alkohol diperoleh dari hasil fermentasi yang dapat menyebabkan mabuk, serta dalam jangka panjang dapat merusak sistem saraf dan meningkatkan resiko kanker. Yang ketiga adalah kafein yang bisa kita temukan di dalam teh dan kopi yang memberikan stimulus dan dapat meningkatkan kerja otak, serta tidak dianjurkan dalam penggunaan yang berlebihan. Wah, sangat ngeri sekali ya anak-anak dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan zat adiktif ini. Perlu sekali kita untuk menghindari semua itu. Gimana sih upaya kita untuk menghindari hal-hal tersebut? Mari kita simak bersama-sama. Upaya yang bisa kita lakukan untuk menghindari zat adiktif ini, yang pertama, meningkatkan iman dan takwa. Yang kedua, kenali diri sendiri. Yang ketiga, meningkatkan harga diri. Yang keempat, meningkatkan PD. Yang kelima, tolak tawaran narkoba. Yang keenam, pilih-pilih teman. Yang ketujuh, pola hidup yang sehat. Seperti poster di belakang ini, narkoba adalah pembunuh berdarah dingin. Maka, jauhi atau mati. Dari pembelajaran kali ini, kita dapat mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan zat adiktif. Maka, jauhilah atau mati. Baik anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Semangat belajarnya. Sampai berjumpa kembali.